Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini saya ingin sharing bagaimana caranya meningkatkan omset penjualan bisnis kuliner menjadi 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 bulan. Industri kuliner merupakan salah satu industri yang menarik ya, karena menawarkan margin keuntungan yang tinggi. Bisa mencapai 50-100% dari modal. Kalau modal kalian 5 juta, kalian bisa mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta juga. Keuntungan yang sangat tinggi ini membuat banyak orang berlomba-lomba untuk terjun ke bisnis kuliner. Dan tentunya hal ini membuat persaingan semakin ketat. Kita bisa melihat banyak inovasi di bisnis kuliner, seperti berjualan menggunakan food truck. Kemudian ada juga yang berjualan online. Kemudian ada juga yang menciptakan rasa-rasa baru, seperti adanya rasa green tea ataupun tiramisu. Nah, berbagai inovasi tersebut dilakukan oleh para pemilik bisnis kuliner hanya untuk satu tujuan, yaitu menarik minat pelanggan. Karena ramainya pengunjung memiliki korelasi positif dengan omset bisnis, dan omset bisnis itulah yang menjadi tanda keberhasilan di bisnis kuliner. Semakin tinggi omset kalian, semakin berhasillah kalian di bisnis kuliner tersebut. Jadi, kalau sampai sekarang omset toko kalian masih gitu-gitu aja, kali ini saya ingin berbagi beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan omset penjualan dan tentunya menghasilkan cuan. Yang pertama adalah stand out. Saya ingin mengambil quote dari Panji Pragiwaksono ya, yang mengatakan kayak gini, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, ngerti nggak tuh maksudnya? Saya ulangi lagi, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Di sini mengindikasikan bahwa Anda harus menjadi berbeda supaya bisa menjadi lebih baik daripada orang yang sedikit lebih baik. Ini adalah hal terpenting dalam bisnis kuliner dan merupakan salah satu cara untuk menanamkan brand awareness secara tidak langsung kepada para konsumen Anda. Sebagai contoh, saya kan buka waralaba Raja Molen Pramuka di Jakarta Timur ya. Nah, apa sih yang membedakan waralaba ini dibandingkan dengan waralaba lainnya? Ada dua hal yang membedakan. Yang pertama adalah saya menggunakan pisang uli dari Bogor yang rasanya manis. Dan yang kedua adalah saya menggunakan minyak bermerek ya. Jadi ini adalah minyak sehat. Saya ingin Raja Molen Pramuka ini dikenal menjadi molen yang digoreng secara sehat. Jadi kalau orang ingin makan makanan gorengan sehat, mereka bisa datang ke Raja Molen Pramuka. Nah, seperti apa kamu ingin produk atau jasamu dikenal? Pikirkan dari sekarang. Yang pasti, jadilah berbeda sehingga diingat oleh para konsumenmu. Cara kedua adalah hadir di internet. Ini wajib banget ya. Jangan sampai ketika konsumen sudah mendengar nama besarmu, mereka ketikkan di Google ataupun Google Maps itu nggak ada. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita sudah mendengar nama besar dari suatu restoran ataupun bisnis kuliner, kita kan pasti membuka satu aplikasi ya. Aplikasi yang namanya Google dan Google Maps untuk mencari di mana letak toko tersebut. Misalnya aja kayak sekarang saya ketik Raja Molen Pramuka. Aplikasi Google langsung menunjukkan direction dan seberapa jauh sih letak toko tersebut dari lokasi saya saat ini. Kita bisa lihat di sini, kalau saya pengen pergi ke Raja Molen Pramuka, itu membutuhkan waktu 25 menit untuk menempuh jarak 13 km. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, kalau kalian ingin bisnis kulinermu sukses, pastikan kalian sudah pinpoint lokasi dari tokomu di Google Maps sekarang juga. Saya rasa sih sudah banyak ya video-video yang membahas tentang bagaimana sih cara melakukan pinpoint toko kalian di Google Maps. Kalian silahkan tonton aja video-video tersebut. Pastikan toko kalian dengan mudah dicari orang melalui aplikasi Google. Cara ketiga untuk meningkatkan omset penjualan adalah memperbaiki cita rasa. Sebagus apapun promosi dan tampilan yang kamu buat atas produk yang telah kamu jual, pada akhirnya bisnis kuliner itu nggak akan jauh dari yang namanya cita rasa. Selama rasanya enak, saya yakin banyak pengunjung yang berbondong-bondong akan datang ke tokomu. Ini adalah hal terpenting ya. Jangan sampai ketika mereka sudah mendengar nama besarmu, mereka sudah bisa datang ke tokomu, waktu sampai di lokasi, mereka kecewa, ternyata rasanya nggak seenak itu. Oleh karena itu, pastikan kalian menggunakan bahan-bahan berkualitas dan menguji coba rasa sebelum melaunchingnya kepada konsumen. Dan yang paling penting nih, yang namanya bisnis kuliner itu harus memiliki rasa yang konsisten. Hari ini rasanya enak, besok rasanya enak, besoknya lagi rasanya enak. Jangan sampai hari ini enak, besok nggak enak,
besoknya lagi enak lagi. Nah, itu jangan tuh. Kalian harus konsisten dalam menjaga cita rasa yang kalian tawarkan kepada konsumen. Selain itu, kalian juga harus berinovasi untuk meningkatkan rasa-rasa. Kalau misalkan kayak sekarang, kan saya kan jualan molen, itu hanya menawarkan rasa original. Terus berkembang, saya juga menawarkan rasa coklat dan rasa keju. Terus akan berkembang lagi nih dalam waktu dekat, saya juga akan menawarkan rasa green tea dan rasa tiramisu. Perkembangan-perkembangan kayak gitu kalian harus pikirkan juga. Ciptakan inovasi-inovasi rasa yang menarik dan memberikan kejutan kepada konsumen. Saya yakin konsumen kalian akan senang dengan kejutan yang menyenangkan. Sama seperti kita dapat hadiah, siapa sih yang nggak suka? Setelah tadi kalian berhasil menciptakan cita rasa yang konsisten, cara berikutnya adalah mulai berjualan secara online. Ada dua aplikasi yang sekarang sudah terkenal banget di Indonesia. Namanya adalah GoFood dan GrabFood. Kalau kalian sudah mempunyai atau memiliki toko kuliner, kalian pastikan sudah mendaftarkan toko kalian di kedua aplikasi tersebut. Kalian nggak akan ketemu sih namanya GoFood sama GrabFood. Kalau kalian pengen menjadi merchant di sana, untuk GoFood namanya aplikasi GoBiz. Sedangkan untuk aplikasi GrabFood itu namanya Grab Merchant ya. Jadi kalian pastikan download kedua aplikasi tersebut untuk bisa mulai berjualan secara online. Yang pertama adalah GoBiz untuk berkolaborasi dengan GoFood, dan yang kedua adalah Grab Merchant untuk berkolaborasi dengan GrabFood. Apalagi syaratnya cukup mudah, kayak kedua toko saya, yang pertama adalah Tahu Go Pulau Gadung, dan yang kedua Raja Molen Pramuka, baru 3 hari aja sudah bisa didaftarkan ke kedua aplikasi tersebut. Yang penting itu adalah non-movable tenants, atau posisi toko kita tidak berubah-ubah. Tidak seperti video yang satu ini. Pulang di korek di mobil 500-an gurih. Jadi kalau kalian jualan tahu bulat pakai pickup kayak gini, kalian nggak bisa mendaftar di GrabFood dan GoFood ya. Kalau boleh jujur, mayoritas penjualan kedua toko saya ini terjadi secara online. Bisa mencapai 2 kali lipat daripada penjualan offline. Jadi penjualan offline itu kalah jauh ya. Dan oke-nya lagi nih, baru 1-2 hari setelah merchant saya terdaftar di GoBiz dan Grab Merchant, itu penjualan toko saya langsung meningkat menjadi 2 kali lipat. Jadi kurang dari 1 bulan ya. Dan kalian bisa melihat kalau misalkan kalian nanti sudah mendaftarkan di toko kalian di GrabFood dan GoFood, itu saya yakin juga omset di toko kalian akan meningkat menjadi 2 kali lipat dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Tetapi ada satu kekurangan besar dari kedua aplikasi ini, yaitu mereka memungut potongan fee yang lumayan besar, sebesar 20% dari total omset penjualan kalian. Jadi kalau misalkan kalian omsetnya selama ini 100.000, maka kedua aplikasi tersebut akan memotong 20% atau 20.000, sehingga bersih yang kalian terima adalah 80.000. Kalau omset toko kalian adalah 500.000, maka mereka akan memotong 20% atau 100.000, sehingga bersih yang kalian terima adalah 400.000. Nah, karena potongan sangat besar ini, makanya kita sering melihat nih, kalau misalkan ada toko yang masuk ke dalam GoFood ataupun GrabFood, makanya harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita membelinya secara langsung. Tetapi saya rasa sih hal ini nggak terlalu masalah ya, karena penjualan di online GoFood sama GrabFood akan meningkatkan omset penjualan toko kita jauh lebih baik daripada kalau kita hanya berjualan offline saja. Dan cara terakhir dari saya untuk meningkatkan omset penjualan bisnis kuliner kita adalah mengikuti event-event kuliner ya, seperti yang namanya Food Bazaar ataupun Food Festival. Ini adalah salah satu cara yang ampuh terbukti bisa memperkenalkan bisnis kuliner Anda ke khalayak ramai. Bahkan dalam beberapa kesempatan, saya bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar 2 juta rupiah hanya dengan berjualan selama setengah hari. Hal ini tentunya terjadi kalau misalkan Food Bazaar ataupun festival tersebut ramai pengunjung ya. Yang pasti, kalau kalian mengikuti event-event kayak gini, jangan tampil secara standar aja. Karena mereka willing kok biasanya untuk membayarkan harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, menurut saya, gunakanlah packaging yang bagus, sehingga bisa mempresentasikan makanan kalian ataupun minuman kalian dengan lebih baik lagi. Dan selain itu, di kolom packagingnya, pastikan juga kalian mencantumkan kontak dari
nomor HP kalian ya, supaya nantinya mereka bisa memesan setelah event berakhir. Atau kalau kalian tadi sudah bergabung sebagai mitra di GoFood dan sebagai mitra di GrabFood, kalian tampilkan juga nama toko online kalian, supaya nantinya mereka bisa memesan setelah event ini berakhir. Jangan sampai nih setelah event ini berakhir, terus mereka suka sama rasa kalian, terus mereka cari nama toko kalian, di Google nggak ada, di GoFood nggak ada, di GrabFood nggak ada. Wah, itu kan sayang banget ya. Kalian sudah capek-capek ikut event, ternyata waktu mereka mau membeli lagi produk kalian nggak ada. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan mengenai 5 cara untuk meningkatkan omset penjualan bisnis kuliner kalian. Saya doakan semoga bisnis kalian bisa berkembang jauh lebih baik lagi setelah menonton video ini ya. Dan selain itu, jangan lupa like kalau kalian suka video kayak gini, dan pastikan kalian juga share supaya makin banyak orang di luar sana yang bisa meningkatkan omset penjualan bisnis kuliner mereka. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, saya akan coba jawab dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!